Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Pembelajaran IPS di MI dengan metode inquiry. Dengan 7 pokok pembahasan di antaranya adalah 1. Pengertian dan tujuan. Yang kedua, tahapan inquiry. Yang ketiga, keuntungan dan kekurangan metode inquiry. Yang keempat, prinsip inquiry. Yang kelima, teori pendukung. Yang keenam, tantangan metode inquiry. Dan yang ketujuh, implementasi metode inquiry di sekolah dasar. Tahukah teman-teman apa itu metode inquiry? Ya, metode inquiry adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Apa sih tujuan metode inquiry? Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual. Yang kedua, mendorong kemampuan analisis dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, membangun kemampuan penyelesaian masalah melalui eksplorasi. Berikut adalah ciri-ciri metode inquiry. 1. Berpusat pada siswa. Fokus utama pembelajaran ini dirancang pada kebutuhan, minat, dan potensi siswa, sehingga siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada masalah. Pembelajaran dimulai dengan berfokus pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Hal ini dapat melatih berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang ketiga, menekankan proses berpikir kritis dan analisis. Siswa akan didorong untuk mengevaluasi informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, serta membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan logika dan bukti. Yang keempat, menggunakan metode penemuan. Siswa menemukan konsep atau pengetahuan baru melalui eksplorasi, pengamatan, eksperimen, dan diskusi lainnya. Yang kelima, mengembangkan rasa ingin tahu. Guru menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk bertanya, mencari tahu, dan mengeksplorasi hal-hal baru secara aktif. Yang keenam, interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran melibatkan kerjasama antar siswa, seperti diskusi kelompok, interaksi aktif dengan guru, atau lingkungan di sekitar. Yang ketujuh, berbasis bukti. Setiap pernyataan atau kesimpulan yang dibuat oleh siswa harus berdasarkan data dan fakta. Yang kedelapan, fleksibel dan terbuka. Lalu, bagaimana tahapan-tahapan di metode inquiry? Nah, yang pertama adalah tahap orientasi. Yang kedua, tahap merumuskan masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, mengolah data dan analisis. Yang kelima, menyajikan hasil. Dan yang keenam, evaluasi dan refleksi. Masuk pada keuntungan pembelajaran inquiry pada IPS di SD. Yang pertama ada mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman konseptual siswa. Yang ketiga meningkatkan keterampilan sosial siswa. Yang keempat menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Yang terakhir yaitu memperluas wawasan siswa tentang topik atau konsep yang sedang dipelajari. Masuk lagi pada kekurangan pembelajaran inquiry sendiri. Yang pertama, pembelajaran inquiry itu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajarannya. Yang kedua ada memerlukan sumber belajar yang memadai. Yang ketiga, inquiry itu sulit diterapkan pada kelas yang jumlah siswanya banyak. Yang keempat ada tidak semua materi itu cocok menggunakan model inquiry. Yang kelima ada membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih intensif dari guru. Jadi guru harus benar-benar memantau anak saat pembelajaran inquiry sendiri. Yang terakhir ada tidak semua siswa itu tuh mampu mengikuti proses inquiry dengan baik. Jadi ada beberapa siswa mungkin yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan terarah. Begitu. Masuk pada prinsip metode inquiry.
Prinsip metode inquiry itu yang pertama ada berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi siswa dengan lingkungan. Yang ketiga, ada belajar untuk berpikir, yang dimana proses pengembangan potensi seluruh otak secara optimal. Yang keempat, guru sebagai penanya, mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Yang kelima, keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang harus menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan secara kebenarannya. Nah, sekarang kita masuk pada teori pendukung model inquiry. Ada dari Piaget. Piaget menyatakan bahwa pembelajaran yang terjadi ketika siswa secara aktif membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan melalui eksplorasi dan pemecahan masalah. Nah, ada juga teori dari Vygotsky. Vygotsky ini menekankan pentingnya interaksi sosial dan scaffolding dalam pembelajaran. Dalam model inquiry ini, guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan pada tahap awal lalu mendorong siswa untuk berpikir lebih mandiri. Nah, teman-teman, pastinya di dalam model-model pembelajaran itu ada pun tantangan dalam mengimplementasikan. Seperti pada model inquiry ini, ada pun tantangan dalam mengimplementasikan model ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Nah, yang kedua ada kesulitan dalam manajemen kelas. Karena pada model inquiry kan ada beberapa tahapan ya teman-teman yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, mungkin bagi guru ada beberapa kesulitan nih dalam manajemen kelas pada model inquiry ini. Terus selanjutnya keterbatasan kompetensi guru. Pada model inquiry ini tidak semua guru itu memahami atau paham betul bagaimana menerapkan model inquiry ini dalam pembelajaran di kelas. Makanya tantangan dalam implementasi itu keterbatasan kompetensi guru, karena tidak semua guru bisa menguasai model inquiry ini untuk pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Pada model inquiry ini kan tadi ada beberapa tahapan seperti merumuskan, mengumpulkan data, dan lain-lain. Dan ini tuh harus menggunakan alat dan bahan tertentu. Jadi tidak semua instansi atau tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang lengkap. Mungkin seperti buku di perpustakaan, karena tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas tersebut. Selanjutnya ada pun evaluasi pembelajaran yang kompleks. Jadi evaluasi dalam pembelajarannya itu harus kompleks. Nah, itu tadi merupakan beberapa tantangan dalam implementasi model inquiry di dalam pembelajaran. Selanjutnya, ada contoh implementasi model inquiry dalam IPS. Nah, kelompok kami di sini mengambil tema keberagaman budaya di Indonesia, karena kita menunjukkan implementasi model inquiry ini dalam IPS. Jadinya kita mengambil tema tersebut. Nah, untuk materinya sendiri adalah keanekaragaman budaya di berbagai daerah. Yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama tadi adalah orientasi masalah atau stimulasi. Nah, di sini itu guru menunjukkan gambar atau video tentang berbagai budaya di Indonesia. Ini merupakan kayak pemancing gitu buat anak-anak agar stimulusnya berjalan gitu, agar anak-anak tuh tahu gitu materi apa hari ini gitu. Nah, makanya guru itu menunjukkan media agar anak-anak tahu. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan pemantik untuk memancing
anak-anak gitu, seperti mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan pada tahapan pertama ini kan anak-anak pasti langsung berpikir ya, karena ada pertanyaan pemantik, terus anak-anak jadi berpikir lebih jauh. Kemudian yang kedua ada perumusan masalah. Nah, pada tahap ini siswa diajak untuk merumuskan pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Nah, misalnya itu pertanyaannya, apa saja contoh budaya khas dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi pada tahap ini tuh kita memberikan pertanyaan, terus kita mengajak siswa untuk merumuskan pertanyaan yang akan dijawab. Jadi kita mengajak siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut gitu. Terus selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, siswa dibagi dalam kelompok dan mencari informasi dari buku, internet, atau wawancara dengan orang tua atau guru tentang budaya daerah tertentu. Selanjutnya guru memberikan arahan agar siswa menemukan informasi yang relevan. Jadi di tahap pengumpulan ini mereka tuh bisa mencari di buku-buku, di perpustakaan, atau di media sosial. Nah, karena kan kalau di sekolahan tidak pakai HP atau tidak memakai internet. Nah, maka guru bisa mengajak siswa untuk pergi ke perpustakaan, mencari dan mengumpulkan data dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terus selanjutnya ada pengolahan data atau analisis. Nah, tadi kan sudah dikumpulkan nih datanya. Baru pada tahap pengolahan data ini mereka mengolah, setiap kelompok itu mendiskusikan hasil temuan mereka. Apa yang ditemukan, terus dianalisis informasi yang telah dikumpulkan. Nah, siswa membuat kesimpulan dari informasi yang didapat. Misal, setiap daerah memiliki budaya yang unik karena faktor sejarah, geografis, dan sosial. Terus selanjutnya ada penyajian hasil atau komunikasi. Di sini di setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi yang sudah disimpulkan tadi di depan kelas dengan menggunakan media nih. Jadi tetap ada medianya. Mungkin bisa menggunakan poster, bisa menggunakan cerita bergambar atau media yang lainnya sesuai dengan kreasi peserta didik. Terus kelompok lain itu harus memberikan tanggapan nih, minimal satu kelompok harus memberikan pertanyaan terhadap presentasi teman-teman yang maju ke depan. Terus selanjutnya ada evaluasi dan juga refleksi. Di sini guru memberikan umpan balik dan mengajak siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka. Nah, siswa menjawab pertanyaan temantik seperti bagaimana cara kita menjaga budaya daerah kita di sini. Jadi pertanyaan temantik itu ada di awal dan juga di akhir. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi merupakan tantangan dan juga contoh implementasinya. Nah, di sini kita sudah belajar tentang model inquiry pada pembelajaran IPS di SD atau MI. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.